Saudi, sumber datangnya Islam. Minggu lalu saya pulang umroh. Lihat gunungnya di Saudi, Bu. Tidak ada namanya rumputnya. Gunungnya coklat, batu, tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Gunungnya. Maka mereka datang ke Bogor. Keluarkan duit ratusan juta untuk apa? Supaya bisa lihat gunung yang banyak tumbuhannya. Amerika, Eropa, Australia datang ke Bali, keluarkan duit ratusan juta untuk lihat pantai. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang kalau kau mau lihat pohon. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang untuk lihat pantai. Kau pergi saja lihat pantai. Bahkan kalau kau mau lihat sungai, keluar kau saja jalan sedikit ada Sungai Mahakam. Tidak perlu keluar duit. Kadangkala ada bonusnya, orang lagi pup. Di sinilah. Coba bayangkan, di sini lagi di sini lagi cuci piring. Di sini lagi sampo. Luar biasa, semua gratis. Allahu Akbar. Hei, Masya Allah. Inilah indahnya Indonesia. Saya ke Jepang. Tahu Jepang, Ibu? Tokyo, tahu? Dekatnya Sangatta. Nah, dia bilang teman saya di sana, kita ini orang Indonesia perlu bersyukur. Kenapa? Orang Jepang 1 tahun minimal 4 baju dia pakai. Harus beli 4 baju dalam setahun. Lain bajunya ketika musim salju. Lain bajunya ketika musim hujan. Lain bajunya ketika musim panas. Lain pula bajunya ketika musim semi. Indonesia 1 tahun 1 baju bisa kau hidup. Tidak perlu ini baju hujan. Ini baju dingin, dan ini baju salju. Tidak ada salju kecuali masuk ke di kulkas. Luar biasa Indonesia. Mereka bilang, kalau musim salju, kau tidak punya jaket pendingin, pasti mati kau kedinginan. Maka wajib kau beli jaket. Di sini tidak perlu. Allahu Akbar. Inilah Indonesia. Saya baru pulang dari Madinah, umroh dan haji. Allahu Akbar. Panasnya di sana, Bu. Saya dari hotel ke Masjid Nabawi tidak sampai 200 meter, panasnya itu muka kayak menyengat itu matahari. Tidak sampai kita 5 menit jalan, keringatan keluar karena panasnya. Indonesia luar biasa. Allahu Akbar. Inilah negara kita yang sangat luar biasa. Belum lagi kita lihat ikan. Areka capi. Balik cepi. Hah? Ah, itu yo kamu yang tahu ih. Balik janggo. Balik bolu. Udang. Udang pun macam-macam. Allahu Akbar. Inilah negara kita. Bicara lagi soal bahasa di Arab, negara Arab satu saja bahasanya, bahasa Arab. Betapa luasnya benua Arab, negara Arab puluhan ada di situ. Satu aja bahasanya. Orang Saudi sama bahasanya orang Yaman, sama-sama Arab. Beda negara sama bahasanya. Kita Indonesia, Masya Allah, lain bahasanya bubuhan Banjar. Hah? Lain Bugis. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing dalam sholat. Orang Arab, habaib dulu takbir. Allahu Akbar. Datang orang Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang bubuhan Banjar. Allah ganal bujur. Datang orang Kutai. Allah pore beneh. Datang pula orang Padang. Allah nan gadang. Datang orang Toraja, Pungalau Ta'ala, Tonggo Gajah. Terakhir anak dari Jakarta,
Bari Betawi anak gaul dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Coba, itu baru 6 suku bahasa beda-beda. Allahu Akbar, inilah negara kita. Bicara lagi soal agama. Kalau ada orang bilang di Indonesia tidak diterapkan syariat Islam, sini kau saya kasih ajar kau dari pagi sampai pagi. Apa syariat Islam? Solat. Ada negara larang kita solat? Tidak ada. Nabi kingkang ke masjid. Puasa. Ada negara larang kita puasa? Tidak. Malah dikasih libur. Haji. Wah, Masya Allah. Bukan cuma dianjurkan, ditambahi uangmu. Itu namanya subsidi haji. Bapak tahu berapa haji biayanya? 75 juta. Tapi Bapak bayar cuma 39 juta. 70 ke 39, berapa selisihnya? Itulah ditambahi negara. Siapa bilang negara kita tidak syariat Islam? Satu aja yang tidak diserahkan syariat Islam, apa? Potong tangan. Kalau mencuri potong tangan, kenapa tidak diserapkan? Karena kalau diterapkan ini potong semua tanganmu. Terlalu banyak pencuri. Inilah negara kita. Kau bicara soal dakwah, cari negara yang paling enak berdakwah seperti Indonesia. Kau pergi di Malaysia, biar kau dari Timur Tengah belajar. Tidak bisa kau ceramah kalau tidak ada sertifikatmu diakui oleh negara. Tidak bisa khutbah Jumat kalau tidak punya kau izin dari negara. Ayo, bicara lagi bikin pesantren. Biar banyak duitmu kalau mau ke bikin pesantren Malaysia, mau bikin pesantren di Timur Tengah, kayak Saudi, Yaman, tidak mungkin kau diizinkan kalau tidak dapat pembenaran dari negara. Indonesia, ada rumahmu kosong. Tidak ada yang tempati, panggil anak mengaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, tidak ada isinya. Bangun masjid. Biar banyak duitmu di Malaysia, tidak mungkin kau bisa bangun masjid tanpa izin pemerintah. Indonesia, bikin masjid meskipun tidak ada izin bangunannya. Jadi, maka cintai negaramu ini. Sejelek-jelek negaramu, cintai negaramu. Hanya satu agama yang mengajarkan kita cinta negara adalah iman. Itulah agama kita. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian dari iman. Saya kalau narkoba sangat peduli. Kalau uang negara habis, insya Allah bayar pajak rakyat, apalagi uang. Tapi kalau narkoba beredar, Pak, hilang masa depan bangsa. Rusak otaknya generasi. Saudaraku, yang kalian pengedar narkoba, berhentilah, berhenti. Bayangkan kalau nanti anak istrimu kena narkoba. Polisi, saudara-saudaraku, polisi dan tentara, tindak mereka. Jangan sampai narkoba masuk di rumahmu. Kalau sudah masuk di rumahmu, kena anakmu, hancur masa depan anakmu. Kalau uang tidak ada, kita masih bisa bekerja. Kalau kita sakit, masih bisa kita ke dokter. Tapi kalau narkoba dan kecanduan, kemana kau akan mencari obatnya? Maka diharapkan masyarakat, kalian peduli juga. Jangan kau, hai narkoba. Dia bilang cemen lu men. Kampungan. Lihat orang kalau mabuk. Apa baiknya itu orang mabuk? Pernah lihat orang mabuk, Bu? Pernah lihat? Dia ambil motornya. Mabuk setengah. Balap motor. Dia listrik nak kira aspal. Buk, mati. Mati kafir kok dong. Dia bilang kurang ajar. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Mana bisa tiang listrik kasih pindah beleng-beleng. Maka saudaraku yang cari nafkah dengan cara menjual narkoba, berhentilah. Bumi Republik Indonesia ini sangat kaya. Banyak cara yang Allah berikan kalian cari nafkah yang lebih halal. Ibu-ibu, perhatikan anak-anak kita di rumah. Kalau dia senang menyendiri, tutup kamar, keluar ke merah matanya, hati-hati. Bagaimana kalau suami? Periksa HP-nya. Siapa tahu merah matanya sudah video call. Hai guys. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan.
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuhnya nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Polisi sahabat rakyat, tentara sahabat rakyat. Polisi jangan musuhi ulama, ulama jangan musuhi polisi. Polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok. Ulama jangan musuhi polisi. Karena kalau ada perkaramu pasti kau cari polisi. Maka yang baik polisi, tentara, ulama bersinergi membangun dan menjaga Republik Indonesia. Musuh kalian adalah setan. Dan ternyata tablik akbar di tempat ini. Baru saja kita selawatan, bersikir, berdoa. Ternyata masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Ini ibu-ibu siaran langsung juga baru 3 penontonnya. Simpan dulu HP tak. Mana bisa dengar ceramah kalau ibu begini terus. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Amin ya Allah. Kenapa kau yang teriak? Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan pali HP-mu, simpan. Simpan handphone, simpan. Ustadz, kita mau rekam. Bayangkan kalau ibu 20 meter dari saya merekam pakai HP tua. Pasti gambarnya kabur. Suaranya tidak jelas. Kita mau dokumen Ustadz. Ini ada kamera saya bawa. Nanti gambarnya bagus, suaranya jernih. Bagaimana caranya mau ditonton? Buka YouTube. Mantap Pak Bupati tadi bilang. Buka YouTube-nya. Caranya tulis namaku Dasat Latif Tablik Akbar Tenggarong. Keluar itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa ibu? Serius kah ini? Woi. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys. Kita lagi beli sepatu guys. Bleh. Nah kasih ke sepatunya. Nasa ngoge na pakai Cina-Cina mo. Tapi kalau ustadz kau follow, dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau dakwakan, kau sebarkan lagi pahala. Maka lebih baik follow ustadz daripada selebriti. Cocok mi? Nah nanti kalau selesai follow saya di IG-ku. Bagaimana? Begini bos, masa artis followernya tak juta-juta, ulamamu followernya 1000. Di mana harga dirimu sebagai orang Islam? Bos, coba kalau ulamamu, kan ndak rugi kamu kalau kau follow A, B, C, D. Kalau artis kau follow, masa ulama tidak? Kalau kau follow ulama, paling tidak orang akan perhitungkan, jangan kau ganggu itu, banyak followernya. Masa ulama followernya 7.000? Artis Supadandu, apa kau dapat? Hah? Putar ke kiri. Nih. Apa mau dapat itu dong? Jadi, kalau kau follow saya, 1 menit dapat kau ilmu. 1 menit dapat ilmu. Caranya gimana Ustaz? Tulis itu di IG pencarian Dasat Latif 1212 centang biru. Simpan handphone, simpan dulu ya, simpan ya. Sebentar selfie. Kada tong kita ceramah ndak balakangi ki. Nah tulis di Facebook nah latar belakang Dasat Latif. Kok kira saya pot bunga? Jadi kan masih ada background.
Yang lebih parah itu kalau sudah ceramah nanti itu nak kejar ki. Foto dulu Ustaz, selfie. Ustaz, ulangi Ustaz, kabur nih. Ulang lagi Ustaz, kabur. Ku bilang dalam hatiku, biar 5 kali kau ulang, mukamu yang kabur. Saya mau ajak bersalawat. Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suaranya laki-laki dengan perempuan. Bisa? Kita bertanding dengan suami kita, Ibu ya. Ayo Bu. Bisa, ayo ikut. Laki-laki diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Perempuan dulu ah. Bencong singkirkan dia. Ya, perempuan dulu. Ayo, bareng-bareng Bu. Salatullah. Masya Allah. Di belakang. Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 8,7. Ibu-ibu diam, kita dengar laki-laki. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, keras-keras bos, keras-keras ya. Yuk. Salatul salamullah Rasulillah, salatullah ala Yasin. Nilainya 9,0. Kita dengar ini. Ini bos-bos semua ini tuh bos-bos. Kita dengar ini Forkopimda, Bupati dan Ramil, Wakil Bupati, Kapolres, Pengadilan, ada semua di sini bosnya. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat. Kok diam? Kapan lagi kerja ini? Diam ya. Ayo Pak, yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Masya Allah. Nilainya 9,9. Dia beli kangat tiket. Yang ngundang saya tidak sampai di sini kalau bukan saya ngundang. Jadi nilainya tinggi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, pasangan yang sangat ideal. Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua pejabat yang hadir di tempat ini, yang kita doakan mudah-mudahan Allah selalu bimbing dan tuntun beliau-beliau. Bu, itu orang Australia, tahu Australia, Eropa, Amerika, datang ke Bali. Hanya untuk lihat apa? Lihat pesisir pantai Kuta. Berapa uangnya keluar? Ratusan juta hanya mau pergi lihat pantai. Saudi, sumber datangnya Islam. Minggu lalu saya pulang umroh. Lihat gunungnya di Saudi, Bu. Tidak ada ada namanya rumputnya. Gunungnya coklat, batu, tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Gunungnya. Maka mereka datang ke Bogor. Keluarkan duit ratusan juta untuk apa? Supaya bisa lihat gunung yang banyak tumbuhannya. Amerika, Eropa, Australia datang ke Bali, keluarkan duit ratusan juta untuk lihat pantai. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang kalau kau mau lihat pohon. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang untuk lihat pantai. Kau pergi saja lihat pantai. Bahkan kalau kau mau lihat sungai, keluar kau saja jalan sedikit ada Sungai Mahakam. Tidak perlu keluar duit. Kadangkala ada bonusnya, orang lagi pup. Di sinilah. Coba bayangkan, di sini lagi di sini lagi cuci piring. Di sini lagi sampo. Luar biasa, semua gratis. Allahu Akbar. Hei.
Masya Allah. Inilah indahnya Indonesia. Saya ke Jepang. Tahu Jepang Ibu? Tokyo. Tahu? Dekatnya Sangatta. Nah, dia bilang teman saya di sana, kita ini orang Indonesia perlu bersyukur. Kenapa? Orang Jepang 1 tahun minimal 4 baju dia pakai. Harus beli 4 baju dalam setahun. Lain bajunya ketika musim salju. Lain bajunya ketika musim hujan. Lain bajunya ketika musim panas. Lain pula bajunya ketika musim semi. Indonesia 1 tahun 1 baju bisa kau hidup. Tidak perlu ini baju hujan. Ini baju dingin. Tidak ini baju salju. Tidak ada salju kecuali masuk kau di kulkas. Luar biasa Indonesia. Mereka bilang kalau musim salju kau tidak punya jaket pendingin pasti mati kau kedinginan. Maka wajib kau beli jaket. Di sini tidak perlu. Allahu Akbar. Inilah Indonesia. Saya baru pulang dari Madinah, umroh dan haji. Allahu Akbar. Panasnya di sana, Bu. Saya dari hotel ke Masjid Nabawi, tidak sampai 200 meter, panasnya itu muka kayak menyengat itu matahari. Tidak sampai kita 5 menit jalan, keringatan keluar karena panasnya. Indonesia luar biasa. Allahu Akbar. Inilah negara kita yang sangat luar biasa. Belum lagi kita lihat ikan. Areka capi. Balik cepi. Hah? Ah, itu yo kamu yang tahu ih. Balik janggo. Balik bolu. Udang. Udang pun macam-macam. Allahu Akbar. Inilah negara kita. Bicara lagi soal bahasa. Di Arab, negara Arab, satu saja bahasanya, bahasa Arab. Betapa luasnya benua Arab, negara Arab, puluhan ada di situ. Satu aja bahasanya. Orang Saudi sama bahasanya orang Yaman, sama-sama Arab. Beda negara, sama bahasanya. Kita Indonesia, Masya Allah, lain bahasanya bubuhan Banjar. Hah? Lain Bugis. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing dalam sholat. Orang Arab, habaib dulu takbir. Allahu Akbar. Datang orang Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang bubuhan Banjar. Allah ganal bujur. Datang orang Kutai. Allah pore beneh. Datang pula orang Padang, Allah nan gadang. Datang orang Toraja, Pungalau Ta'ala, Tonggo Gajah. Terakhir anak dari Jakarta, Bari Betawi anak gaul, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Coba, itu baru 6 suku, bahasa beda-beda. Allahu Akbar, inilah negara kita. Bicara lagi soal agama. Kalau ada orang bilang di Indonesia tidak diterapkan syariat Islam, sini kau saya kasih ajar kau dari pagi sampai pagi. Apa syariat Islam? Solat. Ada negara larang kita solat? Tidak ada. Nabi kingkang ke masjid. Puasa. Ada negara larang kita puasa? Tidak. Malah dikasih libur. Haji. Wah, Masya Allah. Bukan cuma dianjurkan, ditambahi uangmu. Itu namanya subsidi haji. Bapak tahu berapa haji biayanya? 75 juta. Tapi Bapak bayar cuma 39 juta. 70 ke 39, berapa selisihnya? Itulah ditambahi negara. Siapa bilang negara kita tidak syariat Islam? Satu aja yang tidak diterapkan syariat Islam, apa? Potong tangan. Kalau mencuri potong tangan, kenapa tidak diserapkan? Karena kalau diterapkan ini potong semua tanganmu. Terlalu banyak pencuri. Inilah negara kita. Kau bicara soal dakwah, cari negara yang paling enak berdakwah seperti Indonesia.
Kau pergi di Malaysia, biar kau dari Timur Tengah belajar, tidak bisa kau ceramah kalau tidak ada sertifikatmu diakui oleh negara. Tidak bisa khotbah Jumat kalau tidak punya kau izin dari negara. Ayo. Bicara lagi bikin pesantren. Biar banyak duitmu kalau mau kau bikin pesantren Malaysia, mau bikin pesantren di Timur Tengah, kayak Saudi, Yaman, tidak mungkin kau diizinkan kalau tidak dapat pembenaran dari negara. Indonesia, ada rumahmu kosong. Tidak ada yang tempati, panggil anak mengaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, tidak ada isinya. Bangun masjid, biar banyak duitmu di Malaysia, tidak mungkin kau bisa bangun masjid tanpa izin pemerintah. Indonesia, bikin masjid, meskipun tidak ada izin bangunannya, jadi. Maka cintai negaramu ini. Sejelek-jelek negaramu, cintai negaramu. Hanya satu agama yang mengajarkan kita cinta negara adalah iman. Itulah agama kita. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian dari iman. Bayangkan nenek-nenek kita dulu. 77 tahun yang lalu. Mereka berjuang. Meneteskan darah. Menghancurkan hartanya. Menghabiskan hartanya. Untuk apa? Supaya kita bisa merdeka dan bersatu. Maka syukuri kemerdekaan 77 tahun ini. Dengan cara apa mensyukurinya? Satu, yang paling real kalau kau Islam, kasih baik sholatmu. Ini. Masih banyak malas sholat kuliah ini. Hah? Kapan perempuan banyak dah sholat? Satu, selesai haid. Nah bilang suaminya, kenapa belum pakai sholat? Nah biasanya 5 hari ji. Ini 7 hari kau belum sholat. Nah bilang, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang suaminya, bohong kau tahu. Nah bilang, apa bohong? Ku kasih lihat kau. Apa mau kasih lihat dong? Ketawa ini belem-belem semua. Ayo, apalagi perempuan banyak yang tidak sholat. Kalau ada pengantin, gara-gara make up, mukanya coklat, biru, abu-abu, krem, nak cukur alisnya nak kasih tikungan. Batina na leco, mukanya putih betul merah, lehernya hitam. Bu, dilarang dandan? Tidak. Kalau ibu dandan supaya suamimu bangga di samping ibadah, menyenangkan hati suami. Tapi menjadi dosa ketika kau tidak sholat. Dandan boleh. Tapi kita mau pergi pengantin. Biasanya gara-gara dandannya tidak mau wudhu. Jadi solusinya jalan keluarnya bagaimana Ustadz? Ibu wudhu dulu. Sudah wudhu baru dandan. Sudah itu jaga kentut. Kabiar sudah kau ke wudhu. Metuk kok. Dek, cek dek nih. Kada, dikit aja. Biar dikit batal. Ya. Nah, apalagi perempuan banyak tidak sholat. Jilbab. Dan selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis itu. Nah kasih dulu ada ripi-ripinya itu. Ada talinya 2 meter. Nah baru naik di lehernya. Ada kuning, ada biru, ada krem. Nah kasih miril lagi begini. Baru ada kering-keringnya di sini. Ada kayak pohon di belakang. Bajunya sempit, rohnya sempit. Pergi mi pengantin. Dia bilang suaminya, buru-buru ke ibu, sudah mau datang pengantin. Dia bilang, tunggu dulu kasihan. Beleng-beleng. Ibu, tiba waktu sholat. Nah bilang suaminya, ibu, saya jualkan kau itu sawah supaya kau pergi haji. Sekarang sudah masuk waktu sholat, kenapa enggak pergi sholat? Mau masuk asar ini, pergi ke sholat. Apa dia bilang istrinya? Sadar kau pak, sadar mah ini kau suruh kau pergi sholat. Pergi ke sholat. Kau enggak lihat ini jilbabku? 2 jam ini dipakai berbisa. Ketawa kau karena kau begitu semua. Membayangkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang kau anak muda. Apa alasanmu? Bilang sama kau. Pak, tidur, bangun, langsung kau sholat. Kalau ketiduran. Apa? Saya sakit Ustaz.
Tidak bisa kena air. Allah kasih tayamum. Dengar ini, saya ajari tayamum dengan gampang. Kalau dia pakai jam tangan buka. Kalau pakai cincin lepas. Lengan baju kasih naik kalau dia pakai lengan baju. Naik. Lalu caranya letakkan telapak tangan di dinding. Letakkan telapak tangan. Tidak ada dinding. Bantal boleh. Tapi bantal yang baru. Pembungkusnya. Jangan kau suruh kau pakai tidur. Nah, letakkan di bantal atau dinding puskesmas. Ya. Nah, sudah itu usapkan wajah. Satu sudah sah. 3 kali lebih baik. Ulang lagi. Sudah itu lepaskan lagi. Ambil jari kirimu. Tangan kiri di bawah. Tangan kanan di atas. Begini. Usap. Bengkokkan. Sudah itu usap lagi begini. Nah, ini berikutnya kiri lagi di atas, kanan di bawah. Coba praktek sekarang. Nah, supaya bapak ada oleh-oleh pulang. Letakkan tangan kiri di bawah. Begini. Kanan atas. Usap. Siku putar. Lipat. Karena kalau kita lipat tidak kena ini. Sipu keriputnya. Sudah itu kasih naik tangan kiri di atas. Naik. Kanan lagi di bawah. Usap siku. Repot begitu saja. Kasih begini saja. Selesai. Agak pi? Apa pi? Apa pi? Ustaz, saya sariawan. Sembahyang sariawan kok. Balik. Balik. Ya kena bunuh. Allah tahu kalau lagi sakit. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih kau keringanan. Duduk kok. Duduk. Pakai kursi. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Ada bisul di pantatku. Baring kok. Misalnya di sana kiblat. Ini kaki, kepala. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Salat baring. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Gampang. Apalagi kau salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Tanganmu sudah tidak bergerak. Tinggal matamu goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tidak kau ketawa. Serius kah ini cilaka? Tidak bisa juga begitu Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Caranya apa? Biar matamu tidak goyang, bibirmu tidak bergerak. Namanya sholat dalam hati. Bagaimana caranya? Tutup saja matamu. Bayangkan kau lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi iktidal, baca doa iktidal. Itu namanya sholat dalam hati. Masih tidak bisa Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Salatullah, salamullah, ala toha, ulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Kenapa sholat penting? Karena sholat puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa Ustaz? Tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Ibu haji boleh ada kegiatan lain. Misal apa? Berdagang pergi haji. Boleh. Ibu bawa sarung jual di sana. Boleh. Bapak puasa. Boleh ada kegiatan lain. Boleh sambil dagang. Puasa. Boleh ada kegiatan lain. Bayar zakat. Boleh sambil nyanyi. Ibu bayar zakat sambil nyanyi. Boleh. Bila kamu di sisiku, ini zakatku, hati rasa, kurang nih, ini syahdu, boleh sambil nyanyi. Tapi sholat tidak boleh dagang, tidak boleh sholat sambil nyanyi, batal sholatnya. Tidak boleh sholat begini, Allahu Akbar, begadang jangan begadang, kalau tiada, malas aku cikali. Jelas, jelas. Bapak tidak sholat, sudah jelas kafir. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam, tapi meskipun dia Islam, tidak sholat, kafir di hadapan Allah. Buka surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah
Walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ila akhir ayat. Tanda orang Islam itu kata Allah, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Pak Bu, hei, ada ndak orang tidak ada masalahnya di sini? Ada? Ndak ada orang ndak ada masalah. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini nih di depan kita, banyak semua masalahnya ini. Apa masalahnya Pak Bupati? Mau 2 periode? Pasti nih. Apa masalahnya Pak Kapolres? Mau langsung dari AKBP jadi kombes 3 bunga? Apa ini dasar Latif? Kok kira ndak ada masalahku? Banyak sekali masalahku setelah saya viral. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Modus. Kirim-kirim stiker. Ustadz, baru suamiku meninggal. Tolonglah saya berikan doa-doa penenang jiwa. Saya kirimkanlah doa dan amalan. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Kalau perlu nanti nomornya ibu saya kasih sama Pak Dandimnya. Mana orang tidak ada masalah? Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, ibu kan tentu berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah naikkan jabatanku. Ya Allah pelihara hidupku. Ya Allah tambahkan rezekiku. Allah dengar. Maka Allah bilang, hayya alal falah. Ibu tahu itu artinya hayya alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kau mau. Itu hayya alal falah. Tapi kita tidak datang. Contoh. Ini ada Pak Bupati. Pak Bupati ini ada ajudannya. Iya toh? Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan, biar lagi duduk-duduk makan pisang goreng, langsung lompat. Kalau perlu naftal panas-panas itu di dalam. Iya toh? Coba tanya Pak Bupati. Pernah enggak Pak Bupati panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Bila mau kau diinjak lehermu. Ajudan! Bapak enggak lihat saya sibuk. Dimutasi kok masuk di hutan. Coba tanya ini semua bos-bos. Pak Kapolres, Pak Dandim, ada semua ajudannya itu. Nanti mereka tidur kalau bosnya tidur. Iya toh? Padahal itu Dandim, Kapolres, Bupati ada hilang masa jabatannya. 5 tahun saja. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo. Kenapa begitu takutnya kita sama manusia? Lalu kenapa ketika Allah panggil kau, hayya alal falah, lo kau mai sini, kamu sini. Apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai negeri, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kamu selalu bersuruh Tuhanmu menunggu. Bapak, kalau mau hidup baik, perbaiki sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau baik sholatmu. Lihat mereka yang tidak baik sholatnya. Kalau dia tukang tambal tidak sholat, sampai anak-anaknya juga nanti tukang tambal. Kalau dia tukang gojek tidak sholat, sampai anaknya pun nanti tukang gojek. Tapi kalau dia sholat, anaknya, bapaknya bisa jadi tukang gojek. Bapaknya bisa jadi tambal ban. Bapaknya bisa jadi bensin botolan. Tapi dia rajin sholat tempat menjualnya. Anaknya nanti angkat derajatnya. Tapi kalau kau tidak sholat, dek gagah. Mana ceritanya? Maka sholatlah. Sholat. Apa susahnya sholat? Saya di perjalanan Ustaz, lagi tangkap ikan di laut, tidak lihat kiblat. Di mana saja kau menghadap boleh. Tapi kotor bajuku Ustaz, bau keringat. Allah tahu kau lagi di tengah laut. Tapi tidak lihat kiblat. Kau lihat di mana matahari terbenam. Oh, sana. Emang nggak ada pelaku sana. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Sudah tidak usah juga aku goyang. Repot. Jelas toh? Jelas. Tapi saya di dalam mobil Ustaz, mau pergi Balikpapan. Allah kasih keringanan. Sholat jamak namanya. 2 duhurmu, asarmu 2. Tidak mau singgah tukang mobil Ustaz. Tidak mungkin. Kalau sopir mobil kau kasih tahu, bang, kasih singgah saya sholat dulu di masjid. Tidak mungkin dia kasih singgah, tidak dikasih singgah. Kecuali kalau biasa bilang mau pup. Mau berak, nah bilang sopir tahan sedikit lagi. Apa ditahan Namomi keluar ini?
Ada dulu temanku Pak, waktu saya masih kuliah, naik panter kita pulang kampung. Tiba-tiba bilang, Pak sopir, palepak kayo lo, melada kat Jambang. Kasih singgah saya mau sekali pup. Dia bilang, perasaanmu saja itu. Kamu buru-buru ini Pak sopir. Enggak serius kah, perasaanmu itu. Baik, akhirnya ribut, bau satu mobil. Balik Pak sopir, dia bilang, kau berak. Dia bilang, perasaanmu itu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, Allah ala yasin. Andai saja Allah takdirkan saya jadi bupati, maka semua yang mau jadi pejabatku saya lihat sholatnya. Bayangkan kalau Pak Bupati perintah sholat, tidak ada berani tolak. Coba melihat kalau Pak Bupati sholat tuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, di Masjid Agung. Tiba-tiba dia bilang, mana ini kepala dinas pendidikan, tidak pernah saya dapat berjamaah. Ajudan menelpon, Pak Kadis, dia cari ke Pak Bupati. Besok belum asar sudah ada di masjid ini Pak Kadis. Benar Pak. Para pejabat yang diberikan kewenangan memilih orang, lihat saja sholatnya kalau dia muslim. Kalau tidak baik sholatnya jangan kau percaya. Tuhannya saja ditipu, apalagi kita. Saudaraku, kalau kau mau milih anggota DPR, lihatlah dia sholatnya. Kalau tidak pernah kau lihat datang masjid, jangan mau kau tukang tipu pasti itu. Iya. Itu anggota DPR kalau mau dipilih kan, Masya Allah. Biar tidak diundang datang juga. Ada anggota DPR hadir di sini? 1 biji. Mestinya mereka hadir kan, karena ini pesta rakyat kasihan tabligh akbar. Maka kau lihat baik-baik itu yang hadir, kau coblos lagi nanti. Ini anggota DPR jangan juga mau sombong. Saya tanya ibu, mana lebih tinggi pangkatnya Pak Bupati dengan wakil? Bupati toh? Mana lebih tinggi pangkatnya Kapolres dengan Wakapolres? Kapolres toh? Mana lebih tinggi pangkatnya gubernur dengan wakil gubernur? Di mana-mana namanya wakil pasti lebih di bawah. Tidak ada wakil lebih di atas daripada bupatinya atau gubernurnya atau presidennya. Iya toh? Namanya wakil. Karena rakyat ini punya wakil, namanya anggota DPR, jangan kau merasa lebih hebat dari rakyatmu. Karena kau wakil, Ji. Nah, jelas. Biar Mi kalau marah mau kok, kamu mau pulang nanti. 1, bersyukur kepada Allah kalau kalian muslim. Sholat paling real. 2, karena waktu yang terbatas, mari jaga persaudaraan. Masjid diko, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Coba lihat di Arab, Pak. Gara-gara berbeda pendapat, gara-gara berbeda pemahaman, ribut sampai sekarang tidak bisa lagi damai. Syam, Syria. Kalau kita ribut, susah kita membangun. Ibu-ibu, Bu, kenapa biasa orang bercerai-berai, baku musuh-musuh? 1, gara-gara pilkada. 2024 mau lagi orang mencoblos. Boleh kau berbeda calon bupati, berbeda calon gubernur, berbeda calon presiden, berbeda calon anggota DPR. Silahkan berbeda karena memang namanya demokrasi. Tapi jangan kamu dibodoh-bodohi dan bertengkar. Negara kita salah satu sebabnya tidak bisa membangun dan tidak bisa maju karena cebong dan kampret masih sering baku serang-serang. Padahal Prabowo sama Jokowi sudah satu paket. Apa yang kamu dapat dengan bertengkar? Jangan masalah politik, siapa calonmu? Sini, siapa calonmu silakan. Jangan saling menjelek-jelekkan. Saudaraku, ini 2024 pasti orang Islam mulai lagi dirayu-rayu. Mulai lagi dekati-dekati. Kalian jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan mau bertengkar gara-gara beda pilihanmu.
Mereka yang dapat jabatan, mereka yang dapat rumah dinas, mereka yang dapat honor. Kalian bertengkar tetangga, goblok namanya. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Kaum itu yang suka pasal salah-salah. Jangan bertengkar. Ayo, para calon, jangan bodoh-bodohi rakyat. Tim sukses, jangan kau jelek-jelekkan lawanmu. Silakan ajukan calonmu. Ini hebatnya, ini calonnya, ini programnya. Jangan kau serang dan jelek-jelekkan lawan politikmu. Karena pasti kalau dicari, pasti ada jeleknya. Maka kalau kau dapat besok ada calon menjelek-jelekkan, dia sebarkan melalui hoax, jangan kau pilih orang. Agama mengajarkan jangan kau ungkap keburukan orang lain. Ini malah dijelek-jelekkan. Hati-hati. Nanti dekat-dekat pemilu pilkada, banyak beredar berita-berita fitnah dan bohong. Orang lapor, kau masuk penjara gara-gara hoax yang kau tidak tahu. Jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Biasa yang namanya pilkada. Calon berbeda, kita tetap rukun. 2, penyebab putus persaudaraan. Apa? Kesombongan, macingkang, matampo, boroh, angkuh. Apa yang kamu sombongkan? Nih. Ini di depan kita mau sombong. Pret. Ada masanya. Apa masanya? Pensiun. Kepala dinas mau kau sombong. Jangan kau boroh. Kau bisa jadi kepala dinas karena disuka kau bupati. Biar bupati suka ke kalau istrinya ndak suka, kau ndak jalan kamu. Apa lagi? Apa yang mau disombongkan? Ustadz, jangan kau sombong kalau kau jadi ustadz. Kadang-kala juga ada ustadz memecah belah umat. Berbeda pendapat biasa. Ada yang kunut, tidak kunut silakan. Ada yang mau maulid, tidak mau maulid silakan. Yang maulid silakan maulid. Jangan kau hina orang yang tidak maulid. Yang tidak maulid silakan, tidak usah maulid. Tapi jangan kau bilang sesat yang maulid. Selesai urusan. Yang mau hapsian silakan, yang tidak mau silakan. Negara kita memberikan kebebasan. Ini kita yang satu bertengkar, yang satu bertengkar. Gara-gara apa? Beda. Ustadz jangan sombong, jangan memecah belah. Nih. Saya bisa begini seperti sekarang bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago. Apa? Karena ada yang nonton. Apa yang saya mau sombongkan? Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Bupati, sudah lama sakit itu, Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? Jadi kalau ada ustadz yang memecah belah, persatuan tidak menghormati perbedaan pendapat, bukan ustadz itu. Hanya tahu agama tapi tidak tahu akhlak. Berbeda pendapat biasa. Gimana ceritanya kamu dihargai pendapatmu kalau kau tidak hargai pendapat orang? Adik-adikku yang baru belajar agama ini, baru 1 kitab kau baca, kau salahkan nenekmu, kau salahkan bapakmu yang beda. Oh ini taksiah tidak boleh. Maulid tidak boleh, tidak ada pada zaman Nabi. Nah, pada zaman Nabi tidak ada maulid. Sahabat tidak ada maulid. Kenapa? Karena dia lihat Nabi. Jadi apa kau menceritakan soal Nabi dan dia lihat Nabi? Kalau kita sudah 1400 tahun yang lalu kita tidak lihat Nabi, maka diceritakan. Itulah maulid. Ini baru pelihara jenggot. Afwan. Jazakallah. Kaifa haluk ya ukhti? Anak-anak. Siapa anak? Kenapa anak suara laki-laki? Anak-anak Ustaz, anak. Bilang sama saya karena bukan orang Arab. Tapi kalau mau pakai anak silakan. Tapi jangan kau tidak menghargai orang yang berbeda dengan kamu. Mau pelihara jenggot silakan. Tapi jangan kau bilang yang tidak jenggot tidak sunnah. Sama saya tidak pelihara jenggot. Kenapa? Setengah mati ku kasih minyak tidak mau tumbuh. Salatullah ala toha Salatullah ala yasin. 1, sholat. 2, jaga persaudaraan. Bagaimana cara menjaganya? Yang bisa menyebabkan pecah belah, pilkada. Nanti pilkada kita lewati, jangan mau berpecah belah gara-gara pilihan. Yang kedua, pilkada nanti jangan mau minta uang.
Bu, salah satu sebab hancurnya pemerintah kita ini, banyak bupati ditangkap, gara-gara apa? Karena kalian minta uang sogo. Wane piro? Kau semua itu. Hei, Bu, dikasih kau 500.000, kau bisa kaya dengan 500.000? Kau miskin dan lapar karena dapat 500.000? Enggak, tapi yang pasti ketika kau terima uang suap itu, maka yang membentuk darah dagingmu uang haram. Saudaraku pegawai negeri, syukuri. Yang belum jadi pegawai negeri, jangan kau sogok. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. Biasanya kasihan Satpol PP banyak begini. Pegawai tidak tetap, 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Sudahlah, ndak usah kau nyogok. Ya, pilkada jangan ada mau sogok, jangan terima. Kalau kau cinta negaramu, ada orang datang bawa sogok, rekam, lapor di polisi. Gitu caranya. Kalau negara kita baik pemilihannya, pilkadanya baik, pilcalegnya baik, maka anak-anak kita nanti gampang cari nafkah, gampang cari kerja. Tapi kalau mahal pilkada, maka biasanya setelah terpilih, maka dia cari dulu bagaimana cara kembali uang modal. Maka pejabat, calon, jangan sogok rakyat. Kalian juga jangan mau disogok. Aman Republik Indonesia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya cara bersyukur kepada Allah. Karena waktu yang sangat terbatas. Banyak-banyaklah berdoa. Lanjut apa? Banyak berdoa. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu-ibu, Pak, mau saya ajarkan doa supaya gampang punya anak penghafal Quran? Mau? Ah, coba ikut bareng-bareng. Saya ajak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa mau makan itu. Ayo. Hei, berarti berdoa tidak harus bahasa Arab. Karena kadang-kala kau berdoa pakai bahasa Arab, kau tidak mengerti artinya. Bingung malaikat. Nah, bilang malaikat apa maksudnya ini bapak ini? Lain di mulut, lain di hati. Doa nak baca, doa minta hujan. Padahal dalam hatinya minta anak soleh. Bingung malaikat. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Banjar, bahasa Kutai, bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa Bugis silakan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, baru kawin lagi suaminya. Bu, mau kau setia suamimu? Hah? Mau? Hadirlah dalam hatinya. Jangan kau periksa HP-nya. Makin kau periksa HP-nya, makin cerdas dia. Sampai kapan kau bisa? Kalau kau periksa, banyak akalnya. Saya nak periksa istriku HP-ku, ku ganti namanya. Ada dulu temanku waktu SD, cinta-cinta monyet. Setelah naliak ke viral selalu kena telepon. Mau ku blokir. Nggak enak, nak cerita kak di kampung nanti bilang sombong nih. Mau ku terima. Nggak enak perasaannya istriku, mamanya cek. Terpaksa ku tulis namanya di HP ku, penjual batu bata. Satu kali saya lagi duduk-duduk, tiba-tiba menelpon. Nabila mamanya cek, Ustaz, ada telepon tak? Dari mana sayang? Penjual batu bata. Saya tenang, nggak boleh panik. Saya bilang, oh tagihan itu sayang, jangan kau angkat ki. Kan perempuan paling takut tagihan toh? Ah, mama. Suatu kali saya pulang ceramah, tiba-tiba saya bilang, oh istriku sayang, bikinkan saya dulu teh. Dia bilang, lagi ku ajar cek mengaji. Kita mau bikin, mana gula? Ada jadi toples. Pergi mak, tulisannya toples gula. Sekalinya aku, garam. Saya protes, kenapa kau tulis ini gula na isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga, lain kau tulis lain di dalam. Bu, woi. Mau setia suami? Mau?
Kalau dia mau pergi keluar, peluk dia. Peluk. Peluk, baru usap dadanya. Sayangku, ridai saya. Ridai saya, hadirkan itu hatinya. Badanmu di hatinya. Insya Allah tidak macam-macam. Amalkan mulai besok. Ridai saya sayangku. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ada oleh-olehmu pulang pengajian. Nah, Pak, bisa kau sedekah bangun masjid? Susah Ustaz. Sedekahlah. Paling gampang setiap hari kau sedekah. Apa? Sedekahnya seorang suami setiap mau keluar rumah kepada istrinya. Kalau belum bisa kau kasih istrimu umroh. Tidak bisa kau kasih mobil istrimu, sedekah dengan apa? Seperti yang dilakukan Nabi, setiap mau keluar rumah dia cium jidatnya istrinya. Sudahkah kau besok? Jadi ibu, kalau nak lupa suamimu, woi Pak, sedekah kau. Bapak datang ya, sini kau sedekah kau. Ini kau sudah tidak belikan baju, tidak pernah juga kau sedekah cium-cium. Cuma ada dia bilang, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium kak. Ini hampir 1 minggu tidak pernah kau cium-cium. Langsung suaminya dalam hati, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu cium. Ayo, ibu bapak berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Jadi ketika ada masalahmu, ibu berdoa. Ibu, suamimu kamu lihat jahat, minta kepada Allah. Mau dilawan tidak mungkin. Dia lebih kuat, lebih perkasa. Dia pegang uang. Nah gimana? Buat Allah yang atur itu suamimu. Kecil taklukkan suamimu di hadapan Allah. Tapi kalau makin kau bantah, makin kau kasar, tidak bisa. Nabi bilang suamimu pasang kekedomu. Maka gimana? Ibu bangun tengah malam berdoa. Ya Allah, Zat yang memelihara hati suamiku. Engkau yang membolak-balikkan hatinya. Pelihara hatinya. Jaga dia dari wanita jahat. Buat dia pusing kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Coba amalkan. Coba amalkan mulai besok. Ibu doa. Yang kau curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Sedikit-sedikit. Ada tong ibu-ibu mau 60. Nih aktif tongi di medsos. Di mana di kau? Kesepianku caleda. Ayo Bapak Ibu berdoa. Saya sudah berdoa Ustadz. Kenapa Allah tidak kasih? Berapa lama kau berdoa? Dengar. Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan Siti Hawa. 200 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Zakaria berdoa minta anak sejak usia 21 tahun, 80 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Musa berdoa selamatkan Bani Israel, berapa tahun baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad berdoa supaya dipindahkan kembali kiblat dari Palestina pindah kembali ke Mekah, 18 bulan baru Allah kabulkan. Itu para nabi. Amalnya baik, para rasul berdoa puluhan tahun, ada sampai ratusan tahun baru Allah kabulkan. Kamu berdoa pagi mau dikasih malam. Baru tukang tipu, pret. Maka berdoalah. Kalau Allah kabulkan doa, tidak ada yang mustahil buat Allah. Saya berdoa tidak dikasih, sangka baik. Berarti apa yang kamu minta tidak baik buat Allah. Maka berdoalah, ya Allah, pelihara kampung kami. Berkahi kabupaten kami. Saya dari kecil sudah kenal Tenggarong. Orang kalau bicara Kutai Kartanegara, orang kalau sebut Tenggarong pasti provinsi kabupaten yang kaya sumber daya alamnya. Karenanya kalau mau berkah ini kampung, sumber daya alam baik, sumber daya mineralnya baik, maka rakyatnya harus pelihara sholat. Selesai sholat berdoalah. Dan kalau berdoa dengan baik, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Maka aku akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Wakil Bupati yang mengundang saya secara khusus. Pak Bupati, sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Apa lanjut? Capek.
Masih bisa sampai 1 jam lagi? Serius? Betul? Saya tidak bisa. Capek Bu, capek. Tahu, insya Allah lain waktu. Kalau mau nonton, seperti kata Pak Bupati tadi, buka YouTube. Jangan lupa like and share. Nah, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Mari sebelum kita akhiri, kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk pejabat-pejabat kita yang telah arwah, yang pernah menduduki jabatan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil. Silahkan bayangkan siapa bupati kita yang telah arwah. Kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.